Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana semuanya kabarnya? Sehat semua? Sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sekarang sudah berada di pertemuan yang ketiga. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan lebih masuk ke dalam lagi, dimana kita akan bahas apa? Ada yang sudah membaca buku? Coba, sudah apa? Iya, betul banget. Nah, kita akan membahas tentang peradaban Islam di Andalusia dan juga khalifah-khalifah di Andalusia. Sudah siap semuanya? Siap ya, karena kita masih pagi, jadi kita harus semangat berapa? Semangat 4, 5. Oke. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu pimpinnya berdoanya ya. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelum ibu mulai pembelajarannya, ibu presentasi terlebih dahulu. Sebelum presentasi, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada nggak? Ada tidak? Ada nggak? Ada semua? Bener nih, ada semua? Iya, nggak ada yang bakunya nggak kosong ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Pembelajaran kita pada hari ini kita akan membahas tentang materi peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Seperti itu ya. Nah, pada materi kali ini kita akan lebih fokus membahas tentang latar belakang Andalusia atau bisa dikenal dengan Spanyol ya. Kita akan melihat latar belakang Spanyol sebelum masuk Islam dan latar belakangnya Islam, mengapa dia ingin ke Spanyol, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan lebih ke dalam lagi mengenai tentang khalifah Daulah Umayyah di Andalusia. Tepatnya di mana? Cordoba. Ya, kita akan lebih berfokus ke dua materi ini tersebut. Sebelum ibu mulai, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Belum ada ya? Oke, nggak apa-apa. Karena mulai ditanyakan, ibu akan memberikan sedikit motivasi. Kenapa sih kita harus belajar sejarah, Bu? Kenapa sih kita harus mengenal sejarah Islam sih, Bu? Karena Islam itu memiliki sejarah yang patut kita banggakan. Ya. Sejarah Islam itu sangat luas, sangat besar, pada banyak. Pertemuan-pertemuannya pun sangat beragam. Ya, cerita ini. Sebelum kita mulai, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, yaitu tepatnya 4 kelompok saja. Oke. Nah, kelompoknya sudah ibu bagi dan ibu sudah mengirimkan datanya itu ada di grup WhatsApp SKI kelas 10. Oke? Siap? Oke. Sudah lihat semuanya? Sudah lihat? Alhamdulillah. Kalau sudah, mari kita semua ini ya, kita duduk per kelompoknya masing-masing. Sudah? Oke. Kalau sudah, itu kita sudah duduk per kelompoknya masing-masing. Di sini ibu meminta kepada teman-teman semuanya untuk memperhatikan lebih jelas dan memperhatikan lebih memperhatikan lagi, karena ibu akan ada sebuah kuis dan permainan di akhir materi pembelajaran kita nanti. Oke? Nah, sudah disiapkan semuanya? Setiap kelompok ibu harapkan mempersiapkan buku dan pulpen sebagai catatan. Ya, semuanya harus memperhatikan dengan jelas. Kalau ada yang belum memperhatikan, ya, tulis namanya nanti kasih ke ibu. Siap? Siap. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kali ini ibu sampaikan melalui PowerPoint yang telah ibu buat. Nanti bisa dilihat di sini. Ibu juga sudah memasukkan PowerPoint di grup WhatsApp kalian. Nanti kan juga bisa. Tapi alangkah lebih baiknya langsung sambil perhatikan ibu dan juga mematikan PowerPoint yang ibu telah buat. Oke? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya pembelajaran kita hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mulai pembelajaran mengenai perkembangan Islam Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu ada sebuah pertanyaan yang harus dijawab oleh kalian. Rebutan ya pertanyaannya ya.
Pertanyaannya adalah gampang banget pokoknya. Pertanyaannya adalah di mana letak geografis Andalusia? A. Maroko, B. Spanyol, C. Jepang. Di mana letak geografis Andalusia? Ada yang tahu? Ya, Lisda. Jepang? Bukan Jepang. Ada yang tahu? Iya, beda benar sekali. Spanyol, yaitu yang B. Nah, pertanyaan sudah, kita akan berlanjut ke materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai sejarah berdirinya Daulah Umayyah II di Andalusia. Bani Umayyah di Andalusia adalah kekhalifahan dinasti Umayyah atau kekhalifahan Islam yang pernah berkuasa di semenanjung Liberia. Semenanjung Liberia ini luasnya itu dari Spanyol dan sampai ke Portugal dalam rentang waktu antara tahun 756 dan juga 1031. Dalam sejarahnya sendiri ada berbagai faktor, diantaranya adanya faktor masyarakat Islam di Andalusia, yaitu baik faktor internal. Nah, dari faktor internal sendiri ini ada pertama itu ada kemauan kuat para penguasa Islam untuk mengembangkan dan membebaskan menjadi wilayah Islam. Salah satunya memperluas dan membebaskan wilayah Islam di negara-negara Kristen seperti itu. Nah, Andalusia ini menjadi salah satu negara yang akan dibebaskan oleh Islam. Yang pada saat itu para umat Islam ini dipimpin atau masih dalam masa kekhalifahan Bani Umayyah, yaitu dipimpin oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Selanjutnya adalah mengenai kekuasaan Islam yang telah sampai ke Maroko hingga berlanjut untuk ke Spanyol. Nah, pada saat itu Islam itu telah menaklukkan berbagai kota yang ada di Afrika Utara hingga akhirnya sampailah Islam itu, pasukan Islam ke Maroko. Nah, di sini pasukan Islam itu dipimpin oleh, ada yang tahu siapa? Nah, penaklukan ini terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan, di mana ada 3 tokoh besar yang sangat terkenal dalam penaklukan ini, yaitu adanya Hasan bin Nu'man dan juga adanya Tariq bin Malik, Tariq bin Ziyad, dan juga Musa bin Musair. Seperti itu. Selanjutnya adalah tentang menyempurnakan penaklukan ke daerah bangsa barbar. Nah, daerah bangsa barbar ini banyak sekali ditaklukkan oleh pasukan Islam. Karena kenapa? Karena orang barbar ini sangat suka sekali membuat kekacauan ya, seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Nah, banyak sekali kekacauan dilakukan oleh bangsa barbar. Akhirnya pada saat itu pasukan Islam langsung menuju ke daerah Andalusia dan Maroko untuk membasmi bangsa-bangsa barbar seperti itu. Ada yang tahu ini siapa? Belum ada yang tahu ya? Siapa? Nah, kita akan kenalan dulu dengan beliau ya. Nah, Abdurrahman III. Dia adalah Abdurrahman III. Beliau adalah khalifah pertama dari Daulah Bani Umayyah yang ada di Cordoba. Abdurrahman III adalah seorang emir dan khalifah Cordoba serta bangsawan dari Bani Umayyah di Al-Andalus. Al-Andalus itu sama saja dengan Andalusia ya. Lahir pada 7 Januari 891 Masehi di Cordoba, Spanyol ya. Oke, nah apa saja yang pernah beliau lakukan selama menjabat sebagai khalifah? Yang pertama yaitu penaklukan kota-kota besar di belahan utara Spanyol dan Sabele. Nah, selanjutnya yaitu kota-kota besar itu sebenarnya banyak ya. Di kota-kota di Spanyol itu bukan hanya Sabele, adanya Madrid, adanya Cordoba, Granada, itu sama dengan kota-kota besar. Toledo itu juga sama dengan kota-kota besar. Nah, selanjutnya adalah sebagai salah satu khalifah yang bergelar An-Nasir li Dinillah atau penegak agama Allah. Masya Allah, beliau itu memang sangat warok sekali ya, pemimpin yang sangat warok dan memang sangat mencintai untuk selalu berjihad. Nah, kenapa beliau ini dijuluki sebagai Nasir li Dinillah?
yaitu karena beliau itu mengeklaim bahwa dirinya itu penegak agama Allah. Setelah ia berhasil dalam perjuangan menumpas kepemberontakan Kristen suku Leon dan Navarre. Dengan demikian, pada masa ini terdapat dua khalifah Sunni di dunia Islam, yaitu salah satunya Khalifah Abbasiyah di Baghdad dan Khalifah Umayyah di Spanyol, dan seorang Khalifah Syiah Fatimiyah Afrika Utara. Nah, selanjutnya adalah kita akan berlanjut lagi ke berkenalan dengan Khalifah Hakam Al-Mustansir bin Abdurrahman An-Nasir. Nah, kita tahu ini Hakam atau bisa kita sebut dengan Khalifah Hakam II. Hakam II merupakan anak dari Abdurrahman III, lahir di Cordoba, Spanyol 11 Januari 915 Masehi. Ia berkuasa pada tahun 961 hingga 976. Nah, beliau ini pernah berdamai dengan kerajaan Kristen di Liberia Utara dan menggunakan stabilitasnya untuk mengembangkan agrikultur melalui pembangunan irigasi seperti itu. Nah, kebijakan atau prestasi yang pernah beliau raih yaitu seorang yang terpelajar dan pemimpin militer yang cakap. Nah, beliau ini khalifah yang sangat berpendidikan. Karena kenapa? Adanya, coba kita lihat di yang terakhir, yaitu pendidik perpustakaan dan Universitas Cordoba. Nah, beliau itu sangat cinta dengan ilmu pengetahuan hingga akhirnya beliau sangat simpatis sekali dengan adanya pendidikan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah selain sebagai seorang yang terpelajar, dia juga seorang pemimpin yang militer yang cakap. Seperti juga dengan ayahnya. Selanjutnya, menakluk berbagai pemimpin Kristen, salah satunya Santo, pemimpin Kristen suku Leo. Nah, ternyata di masa Al-Hakam ini juga masih ada pemberontakan juga. Selanjutnya adalah memperluas Islam sampai ke Afrika, gitu ya. Selanjutnya yaitu pendiri gerakan pendidikan. Nah, beliau ini sebagai salah satu pendiri gerakan pendidikan. Beliau ini juga mengungguli seluruh penguasa sebelumnya dalam kegiatan intelektual. Beliau itu sangat mempedulikan pendidikan, yaitu dengan cara seperti membeli buku-buku, seperti juga mengirimkan sejumlah utusan ke seluruh wilayah, ke timur untuk membeli buku-buku juga, untuk belajar juga. Beliau ini juga ternyata pendiri perpustakaan dan Universitas Cordoba yang sekarang masih berjaya juga seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan berkenal dengan Hisham Al-Mu'ayyad bin Al-Hakam, atau bisa dipanggil sebagai Khalifah Hisham. Nah, Khalifah Hisham lahir di Cordoba, Spanyol 11 Juni 965 Masehi. Ia merupakan Khalifah Cordoba ketiga dari dinasti Umayyah. Nah, adapun beberapa pencapaiannya, sebenarnya ini bukan sebagai pencapaian, akan tetapi pada masa Khalifah Hisham ini banyak terjadi kemunduran. Salah satunya kemundurannya itu dilatar belakangi oleh ditunjuknya Khalifah Hisham ketika berusia 11 tahun oleh ayahnya yaitu Hakam II. Karena penyebab inilah kekhalifahan dinasti Bani Umayyah sedikit goyah dan sedikit tidak kuat atau kokoh sebagaimana dengan khalifah sebelumnya. Nah, karena beliau ini ditunjuk pada usia 11 tahun, akhirnya setelah kekuasaannya itu diberikan kepada tangan kanannya yaitu Muhammad bin Abi Amir. Nah, dan pada masa itu ternyata pemberian kekuasaannya ini mengakibatkan berdirinya daulah lagi yang didirikan oleh Muhammad bin Abi Amir dan membentuk daulah Amiriyah yang diberi bidang beribu kotakan di Az-Zahira seperti itu. Jadi pada masa Khalifah Hisham ini juga terjadi pembentukan daulah baru yang diberikan oleh Muhammad bin Abi Amir seperti itu. Habis itu setelah itu hanya menjadi seorang pendeta dari Al-Hajib Al-Mansur. Ya, jadi karena separuh kekuasaannya ada di tangan Muhammad bin Abi Amir, maka di sini Hisham yang masih berusia belia ini hanya didirikan sebagai boneka saja. Apalagi setelah adanya daulah Amiriyah ini dan Muhammad bin Abi Amir ini mengaku sebagai Al-Hajib Al-Mansur, nama Khalifah Hisham benar-benar hilang dan nama Khalifah Hisham benar-benar hilang dari peradaban. Nama Khalifah Hisham benar-benar hilang dari peradaban. Ia hanya disimpan dalam istananya yang megah di Az-Zahirah atau di Cordoba.
dan sama sekali tidak menjalankan tugas pemerintahan sama sekali. Karena itu, berbagai riwayat-riwayat sejarah berbeda-beda sampai pada tingkat saling bertentangan dalam memaparkan kondisinya. Ada yang menyebutkan bahwa ia konsentrasi untuk beribadah, menuntut ilmu, dan banyak berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu, ada riwayat lain yang mengatakan bahwa ia justru sibuk bersenang-senang, duduk bersama budak-budak perempuan dan gandrungan dengan hura-hura. Sementara riwayat lain menyebutkan bahwa ia adalah sosok yang cerdas, bijaksana dan terhormat. Hanya saja ia terkalahkan dalam persoalan kekuasaannya sehingga ia sama sekali tidak punya apa-apa untuk mengembalikan kekuasaannya yang berada dalam penguasaan penuh Al-Mansur atau Muhammad bin Abi Amir, seperti itu. Pada masa Khalifah Hisham juga ini banyak terjadi pemberontakan yang terjadi di Cordoba oleh kaum Kristen, seperti itu. Selanjutnya adalah kita masuk ke Al-Mahdi. Nah, Al-Mahdi ini kalau dalam buku teman-teman itu belum ada. Dan di sini Bu akan menambahkan sedikit tentang Al-Mahdi. Al-Mahdi ini merupakan seorang keturunan dari Daulah Umayyah sendiri, ya. Pada Khalifah Al-Mahdi ini atau nama panjangnya itu Muhammad bin Hisham bin Abdul Jabbar merupakan salah seorang cucu Abdurrahman bin An-Nasir. Al-Mahdi diangkat sebagai khalifah oleh Bani Umayyah dan menggantikan Al-Hajib Abdurrahman bin Al-Mansur dari kalangan Daulah Amiriyah. Nah, setelah Muhammad bin Abi Amir itu meninggal dunia, Daulah Amiriyah itu diberikan kekuasaannya kepada anak-anaknya. Nah, pemberian kekuasaan ini menjadi salah satu persoalan yang sangat membuat seni resah para masyarakat Umayyah. Nah, pada masa itu setelah anaknya meninggal hingga masuk ke Al-Hajib Muzaffar itu juga telah meninggal, masuklah ke Bani Umayyah, masuklah ke Al-Hajib Abdurrahman bin Al-Mansur. Nah, akan tetapi Al-Hajib Abdurrahman bin Al-Mansur ini merupakan salah satu pemimpin yang sangat zalim, suka mabuk dan juga suka bermaksiat. Kesalah para masyarakat Bani Umayyah pada saat itu, akhirnya beliau mencari Al-Mahdi yaitu cucu dari Muhammad bin Hisham, yaitu cucu dari Muhammad Abdurrahman juga. Apa saja kebijakannya, yaitu melakukan dan memusnahkan orang-orang Bani Amir. Kedua, memecat 7.000 prajurit. Ketiga, memperlakukan kaum Berber dengan buruk. Nah, pada masa Al-Mahdi ini memang sangat benar-benar ingin menghapus daulah Bani Amiriyah, seperti itu. Selanjutnya yaitu Sulaiman bin Al-Hakam atau Sulaiman, merupakan khalifah Cordoba kelima yang memimpin sejak tahun 1009 sampai 1010, dan beliau itu kembali lagi sebagai seorang pemimpin pada 1013 hingga 1016 di Al-Andalus. Ada pencapaiannya itu beliau itu sebenarnya banyak sekali bekerja sama dengan kerajaan Kristen, ya, seperti kerajaan Kastil, dan beliau juga melakukan pertempuran dengan Al-Mahdi. Nah, pertemuan ini terjadi setelah tahun 1010, ya, karena Al-Mahdi ingin menguasai lagi Andalusia. Hingga akhirnya si Sulaiman ini melakukan pertempuran dengan Al-Mahdi, dan pada saat itu Al-Mahdi bekerja sama juga dengan pemimpin Barcelona. Nah, pada saat kepemimpinan Al-Mahdi itu Khalifah Hisham itu dicopot jabatannya, dan akhirnya pada kepemimpinan Sulaiman ini kembalilah Khalifah Hisham bin Al-Hakam untuk memimpin. Akan tetapi setelah beberapa tahun, nggak terlalu lama sih itu, Khalifah Hisham ini ternyata dia kabur dan dia dibunuh, seperti itu riwayatnya. Setelah itu Sulaiman ini menyerang lagi Cordoba. Setelah menyerang Cordoba, mengakibatkan terjadinya penghapusan jabatan khalifah, dan setelah jabatan khalifah ini hancur, muncullah Nur al-Tahwaid, yaitu raja-raja kecil, seperti itu kisahnya. Selanjutnya, ya, kesimpulannya, Daulah Bani Umayyah yang ada di Andalusia telah menandakan jejak peradaban Islam di tanah Eropa, mulai dari kepemimpinan di mana Khalifah Abdurrahman III An-Nasir hingga Sulaiman bin Al-Hakam. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa berkat perjuangan dan kegigihan para pemimpin Islam telah sampai ke tanah Eropa dan menghasilkan permata dunia, salah satunya kota Cordoba di masa Khalifah Bani Umayyah. Akhir kisah peradaban Islam di Andalusia sejatinya terjadi ketika Abdul Abdillah menyerahkan kota Granada pada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella sebagai penguasa Spanyol, dan ini terjadi ketika akhir kisah Andalusia di kota Granada.
Seperti itu. Oke. Cukup materinya. Terima kasih banyak. Semoga dapat dipahami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi yang sudah Ibu sampaikan telah selesai. Itu adalah beberapa materi singkat dari Ibu, ya. Mungkin nanti teman-teman bisa mempelajari lebih jelas lagi di mana di referensi yang Ibu akan berikan ke teman-teman. Referensinya mana, Bu? Ini dia referensinya. Bisa dilihat nggak? Nggak bisa ya? Nah, nanti muncul kok di sini. Oke, baik. Kita akan di sini akan mulai evaluasi ya, evaluasi tentang materi kita pada hari ini juga. Oke, siap-siap ya kelompoknya ya, jangan sampai kalian nggak bisa jawab. Oke, di sini udah Ibu siapkan, yaitu ada kelompok Abdurrahman, kelompok Hakan, Farid bin Ziyad, dan juga Musa bin Nusair. Oke, kalian pasti tahu tokoh-tokoh ini siapa? Udah pada tahu kan? Tahu. Oke. Untuk kelompok 1 yaitu kelompok Abdurrahman 3, kelompok 2 Hakam 2, kelompok 3 Farid bin Ziyad, dan kelompok 4 Musa bin Nusair. Oke, bisa dipahami? Bisa. Instruksinya yaitu di sini akan Ibu langsung bukan instruksi pada kalian. Jadi setiap kelompok, masing-masing kelompok akan memberikan satu temannya yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi kalian akan menjawab pertanyaan di depan sini. Maksudnya menulis jawabannya di depan sini. Di situ Ibu akan memberikan pertanyaan dan kalian akan menjawabnya. Seperti itu. Sudah dipersiapkan? Kan masing-masing kelompok di sini kan sudah pasti ada 7 orang semua kan? 4 kelompok ini. Nah, persiapkan siapa yang menjawab soal pertama hingga soal ke-7. Bisa dipahami? Bisa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Ayo kita mulai ya. Dari kelompok 1, 2, 3, 4. Persiapkan kandidat kalian sebagai penjawab soal dari Ibu. Ya, oke, siap? Baik. Nah, spidolnya sudah semua? Ada yang belum bagian spidol? Sudah semua? Alhamdulillah. Baik, kita mulai. Pada pertanyaan pertama, di manakah letak geografis Andalusia? Ya, di mana letak geografis Andalusia? Sudah siap semuanya? Baik, silakan maju ke depan. Baik, semuanya sudah dijawab oleh kalian semua pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Kita akan koreksi bersama-sama. Oke, ya. Nomor 1, koreksi bersama-sama, yaitu dan kita sudah lihat hasilnya. Kelompok 1 dari 7 pertanyaan ada 1 yang salah. Kelompok 2 ada 2 ternyata yang salah. Kelompok 3 ada 1, dan kelompok 4, Masya Allah, kelompok 4 Musa bin Nusair nggak ada yang salah sama sekali. Alhamdulillah. Oke, Ibu di sini akan menjelaskan pertanyaan yang mungkin ada beberapa teman kalian yang menjawabnya salah. Terutama pada nomor yang ke-4 ini. Siapakah khalifah pertama? Siapa? Iya betul, Abdurrahman III. Abdurrahman III adalah khalifah pertama Bani Umayyah di Andalusia, tepatnya di Cordoba. Yang kedua yaitu tentang yang paling banyak salahnya, yaitu nomor 6. Ya, siapa pendiri Daulah Amiriyah? Ya, Daulah Amiriyah itu didirikan pada masa Khalifah Hisham. Nah, pada saat Khalifah Hisham itu ternyata didirikan oleh siapa? Muhammad bin Abi Amir. Nah, yaitu nomor kelompok 4. Oke, selanjutnya yang salah nomor berapa lagi? Ya cuma 2 aja ya. Baik, karena evaluasi sudah kita lakukan dan permainan kita sudah kita kerjakan pada pagi hari ini, Ibu akan menutup pembelajaran pada hari ini. Oke, nah pesan Ibu untuk teman-teman semuanya, teruslah kalian membaca, jangan bosan untuk membaca walaupun itu sejarah, ya. Karena pembelajaran kita sudah usai dan ternyata kita masih ada waktu beberapa menit lagi ya, oke. Ibu di sini punya sebuah video. Nah, video ini akan diputarkan untuk kalian semuanya, yaitu tentang akhir kisah Andalusia. Ya, sebelumnya Ibu akan menutup pembelajaran dulu terlebih dahulu.
itu Titi bakal menyatakan video, ya, oke, baik. Nah, Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan ya menonton videonya. Silakan nonton videonya. Llorad como una mujer lo que no supisteis defender como un hombre.